Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi sama saya Mbak Iput, tetap di channel Pusaka Land TV. Nah, hari ini kebetulan kita ada di depan proyek Green Pusaka Mauspati. Dan kebetulan juga hari ini kita kedatangan Direktur Utama kita, Bapak Bedit Nana Sambodo. Nah, dari berita-berita harian. Nah, jadi per hari ini itu COVID-19 di Indonesia itu sudah ada 8.000 kasus. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana investasi properti di tengah-tengah COVID-19 ini. Nah, semua itu akan dijawab sama master kita, Bapak Bedit Nana Sambodo. Tetap ikuti video kami selanjutnya di channel Pusaka Land. Halo Pak Bedit, terima kasih sudah hadir di perumahan Green Pusaka Mauspati. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Wah, ini yang penting kita sehat pokoknya hari ini, Mbak. Keluarga bagaimana Pak? Alhamdulillah. Iya. Tetap kita jaga jarak 1 meter ya Pak ya? Wah, 2 meter nggak apa-apa. Oh iya. Iya Pak, jadi gini, sebenarnya saya tuh banyak pertanyaan Pak buat jenengan. Jadi jenengan kan developer tuh Pak. Jadi saya mau tanya bagaimana sih dampaknya dari COVID-19 ini untuk properti Anda? Ya Mbak, jadi di per hari ini gitu kan ya, Iya. sudah seperti yang Mbak bilang tadi, sudah 8 ribuan sekian yang terinfeksi di Indonesia. Betul. Sudah banyak sekali, dan di lokal Magetan juga sudah beberapa daerah sudah menerapkan PSBB, dan beberapa minggu ini kita juga harus stay di rumah, kemudian juga tidak bisa kemana-mana. Bahkan kita sendiri di perumahan baru masuk beberapa orang, ini sebelumnya kita juga libur semua dan mengurangi tukang juga, berbagai aktivitas, sedikit sekali tukangnya. Dan memang ya tentu saja berdampak bahkan ke semua perekonomian. UKM juga yang biasanya buka juga harus terbatas, kemudian apalagi yang kerja lepas harian itu berat sekali. Nah, kalau kita ngomong ke properti, terutama yang kami rasakan itu ya, karena memang harus stay di at home, ya kita sekarang dituntut untuk kreatif. Jadi ya kita bikin video-video gitu ya, bikin video-video untuk cek lokasi biar mereka konsumen kita bisa melihat kita terbaru tentang lokasi, kemudian juga online gitu kan. Nah, dampaknya memang cukup terasa karena perbankan juga sudah membatasi kredit, yang wira swasta ini agak berat gitu ya, apalagi yang usaha-usahanya itu terdampak oleh COVID-19, maka jika butuh rumah atau ngambil rumah, maka lebih selektif. Juga untuk akad-akad perbankan juga karena tidak bisa keluar rumah dan sebagainya, pembeli kami yang di luar kota juga nggak bisa akad karena belum bisa mudik kan gitu ya. Jadi memang terasa pengaruhnya, tetapi memang di setiap kesulitan selalu ada kemudahan, di setiap ada kegelapan selalu ada peluang. Ya semoga saja kita pokoknya jalan terus gitu aja Mbak. Lalu gini Pak, langkah apa misalkan nih Pak, kan ada pembeli yang dulu sebelum ada COVID-19 ternyata dia belum akad. Terus langkah apa yang Bapak ambil dari situ? Karena dari pihak perbankan kan mungkin dia belum mau ACC atau gimana, atau belum akad tadi. Ya, jadi ya kita terus mengedukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya juga beli rumah itu tidak perlu datang. Karena memang lokasi ya sudah kebanyakan tahu gitu kan ya, dan umpama itu datang ya untuk deal saja, karena di setiap perumahan kami sudah ada video, kemudian presentasi online, brosur online yang mereka untuk diketahui dari rumah. Kemudian yang tidak bisa akad, kemarin kita mencoba melobi di perbankan, mungkin kita harus berpikir kreatif ya, bagaimana mungkin akad itu bisa virtual gitu ya, video call gitu, tidak perlu datang, tanda tangan di sana, dan kemudian juga pakai surat kuasa yang saudaranya di sini. Kami terus berusaha begitu, kemarin sudah koordinasi dengan notaris bagaimana kalau surat kuasa dan sebagainya. Tetapi yo kita tunggu saja nanti hasilnya kayak apa. Semoga lekas membaik ya Pak ya. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana investasi properti setelah COVID-19 ini? Nah, ini menarik. Ya, ini menarik nih. Jadi dalam setiap krisis itu kita selalu ada 2 hal yang kita pikirkan. Yang pertama, bagaimana kita bertahan, gitu ya, di dalam suasana begini bagaimana kita bertahan. Kemudian yang kedua,
bagaimana setelah ini selesai. Jangan-jangan setelah ini selesai kita gagap, kita bingung mau ngapain, karena kita tidak ada persiapan. Karena setelah ini akan ada namanya new normal, kehidupan normal yang baru, yang berbeda dengan kemarin. Maka langkah bertahan dan kemudian mempersiapkan yang baru yang harus kita kuatkan. Nah, tetapi untungnya gini Mbak, bahwa properti ini kan sesuatu barang yang real, kelihatan gitu ya. Artinya tidak seperti barang-barang lain yang walaupun nanti misalkan jelek-jeleknya gitu, ekonomi menurun, kemudian ada semoga juga tidak terjadi huru hara dan sebagainya. Tapi properti kan apa? Safety. Bahkan sebenarnya saat begini ini properti adalah investasi yang harus dipertimbangkan, harus mungkin satu-satunya bahkan investasi yang bisa kita gunakan di saat krisis. Karena apa? Krisis selalu menyebabkan yang namanya inflasi. Selalu menyebabkan yang namanya inflasi. Nah, inflasi ini yang membuat nilai uang kita akan turun. Kalau dulu misalkan kita beli bakso 10.000, 5.000 ya dulu ya, beli bakso 5.000 itu sudah dapat bakso yang enak. Mungkin karena inflasi yang besar, sekarang tahun 5.000 itu tahun 2010 gitu, sekarang tahun 2020 bakso kan sudah 15.000. Artinya nilai uang kita turun. Apalagi jika terjadi krisis, inflasinya bisa gede, maka kalau uang kita tidak simpan dalam sesuatu aset, itu sebenarnya uang kita berkurang. Nah, yang dulu misalkan harga rumah 100 juta kita sudah dapat, nanti kalau kita tidak simpan, ya 100 juta itu setelah pandemi nggak tahu akan dapat apa, karena inflasi akan tinggi. Kan itu, mungkin sudah harga rumahnya sudah naik. Berarti saat-saat kayak gini tuh saat yang pas banget ya Pak buat investasi kayak properti kayak begitu. Iya, jadi yang sering terjadi pergolakan itu kan moneter. Artinya mungkin kalau instrumen perbankan, deposito dan sebagainya kurang oke ya menurut saya, tapi monggo lah pemirsa itu. Karena return deposito kan sekitar 4-5%, inflasi 7%. Kalau krisis bisa inflasi bisa naik, berarti kita min. Nah, kalau di properti justru sekarang ini banyak pelaku usaha developer yang memberikan bonus gila-gilaan gitu ya di zaman pandemi, karena mereka juga ingin bergerak gitu. Mereka berkorban sedikit laba di era ini, tetapi kemudian mereka bisa berputar, bisa hidup. Itu dari sisi developer. Nah, kalau dari sisi konsumen dengan harga yang lebih murah, promo-promo yang lebih murah, kita taruh di properti, tahu-tahu pandemi selesai, ya nilainya sudah full. Sekarang malah sudah waktunya. Maka tipsnya apa? Tipsnya adalah Bapak Ibu semua memang harus menyisihkan uang untuk kebutuhan minimal 1 tahun. Jadi tipsnya nih bagi Bapak Ibu semua, ya sekarang itu kita untuk berjaga-jaga, untuk kita siap menghadapi COVID ini, ya harusnya punya uang untuk 1 tahun ke depan. Misalkan kebutuhan kita per bulan 3 juta gitu ya, maka ya 12 kali 3 sekitar 40 juta itu harusnya kita udah punya. Nah itu di save tidak digunakan gitu ya untuk kehidupan kita 1 tahun. Tetapi uang selain itu kita cukup untuk 1 tahun. Selain itu harusnya diinvestasikan. Nah, instrumen investasi apa yang tepat? Yo, sebenarnya ada beberapa instrumen, tetapi yang menarik sebenarnya sekarang emas batangan itu, emas batangan itu sama properti. Nah, kalau emas batangan mungkin return naiknya tidak terlalu banyak, tetapi cepat diuangkan. Tapi kalau properti kenaikannya itu kan menarik. Kita pengalaman ini yang perumahan-perumahan kita kan, yang di Ngariboyo harga listing perdana 190-an di tahun 2017, sekarang sudah hampir 300. Berarti ada 100 juta selama 2 tahun, tahun 2017 atau 2018 kan, 2 tahun. Berarti 50 juta per tahun, 50 juta bagi 200 ada sekitar 25%, 20% setahun. Kan menarik sekali itu ya. Itu terjadi. Sekarang sekali lagi justru waktunya untuk beli properti bagi Bapak Ibu yang punya dana lebih gitu ya, apalagi perbankan memang membatasi
untuk wira swasta. Tapi Bapak Ibu yang big income, yang pegawai, kemudian juga PNS, TNI, Polri dan sebagainya, malah ini waktunya. Karena banyak juga ingin hidup. Mereka tidak bisa jualan ke wira swasta produk KPR-nya, maka mereka memilih kalau ada PNS, kalau ada TNI, ABRI, ada big income pekerja swasta gitu yang tidak terdampak COVID, ibarat makanan itu mereka langsung lep, karena mereka lapar, langsung lep, oke ini langsung disetujui. Berarti lebih mudah ya, lebih mudah kalau bagi mereka ya, tapi bagi pekerja wira swasta yang terdampak agak sulit. Maka bank akan, karena tidak bisa ibarat makan itu semua makanan dimakan, gitu kan, yang wira swasta nggak bisa dimakan, maka yang PNS sekarang waktunya banyak promo kan, marginnya yang lebih murah, dipermudah dan sebagainya. Karena bank itu mereka juga ingin bergerak, gitu, ingin berputar. Lalu itu Pak, menanggapi yang itu kan tadi yang dari PNS ya Pak ya. Kalau misalkan ini dari wira swasta kan tidak semuanya UMKM itu kan berhenti itu Pak, masih ada beberapa yang berjalan. Karena di sekeliling saya sendiri sih sebenarnya masih ada beberapa yang jalan. Itu misalkan mereka yang ingin beli properti, lalu langkah apa atau tips apa dari jenengan yang bisa disampaikan mungkin? Ini sebenarnya kan wira swasta ini kalau memakai instrumen perbankan memang agak susah, tetapi sebenarnya bisa in-house langsung developer, beli langsung ke developer. Jadi langsung angsur ya Pak? Langsung angsur ke tanpa developer. Survei berarti Pak itu? Ya kita tetap survei. Oh tetap survei. Kita tetap melihat kemampuan mereka, tetapi kan ya, kondisinya, tapi kan lebih longgar daripada perbankan. Kita ada bisa sampai 5 tahun kan. Berarti 5 tahun tanpa ke bank langsung ke developer gitu ya Pak? Langsung. Itu lebih mudah sekali ya Pak? Tanpa ribet-ribet juga? Tanpa ribet-ribet juga. Menanggapi tadi Pak, sebenarnya apa sih keunggulan dari investasi properti daripada yang lain itu? Iya, jadi properti itu gini Mbak. Pertama ada yang namanya properti itu menghasilkan cash flow dan capital gain. Cash flow itu apa? Jadi cash flow itu aliran kas yang kita dapatkan dari properti. Misalkan kita punya rumah, beli properti gitu kan, kemudian kita sewa-sewakan. Kontrakkan begitu? Kontrakan atau dibikin apa? Kontrakan kita sekarang bisa per kamar loh, via kamar. Kos gitu ya Pak? Seperti kos harian gitu kan ya. Artinya ada cash flow berputar di situ. Kemudian yang kedua ada namanya capital gain. Tadi kita berbicara dulu beli properti 200 juta, sekarang sudah hampir 300. Berarti sebenarnya kita untung 100 juta selama 2 tahun. Di 2 tahun 100 juta, nah itu namanya capital gain. Berarti kan kalau 100 juta 2 tahun, 100 juta dibagi 24, kan sekitar berapa? 4 juta, hampir 4 juta kan? Hampir 4 juta. Dia diam aja ya Pak? Iya, jadi dia investasi properti, ditunggu 2 tahun gitu kan, tiba-tiba dia dapat 100 juta. Berarti per bulannya dia digaji kurang lebih 4 juta. Diem saja, tidur saja, gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Kalau instrumen lain bisnis misalkan kita harus mengurus, ini properti dibiarin saja, didiemin saja, bahkan ditinggal tidur gitu kan. Tidur 2 tahun ya, bisa 2 tahun atau gimana, tiba-tiba 2 tahun sudah dapat 4 juta per bulan, 100 juta. Artinya apa? Itu capital gain-nya. Dan selain itu sekali lagi tadi dapat cash flow-nya. Terus yang kedua, properti ini ya. Jadi misalkan dalam 4-5 tahun tadi kemudian kita butuh uang gitu kan, butuh uang, maka sebenarnya kita kan beli developer biasanya standar ini tips ya, biasa standar. Artinya standar itu apa? Belum ada kanopi mungkin, kemudian parkir juga belum gitu kan, maka tinggal ditambahi kanopi, tinggal ditambahi dapur, itu sudah meningkatkan nilai propertinya. Berpengaruh juga ya Pak? Berpengaruh juga, artinya dengan kita mengeluarkan tambahan uang sedikit untuk berdai gitu kan, untuk bikin cantik rumahnya lebih cantik, maka peningkatannya sudah sedemikian banyak. Terus juga properti aman karena siapa sih yang bisa pindah rumah kan gitu. Setelah obrolan kita di siang hari ini sambil berjemur ya Pak ya. Apa Mbak? Jadi gini. Biar sehat. Ini DD Pak, vitamin
untuk mencegah virus corona. Jadi nggak cukup 10 menit aja ya Pak ya? Iya. Iya, lebih dari itu. Jadi gini Pak, kesimpulan dari obrolan kita tadi, bagaimana sih Pak sebenarnya tips buat pemirsa Pusaka Land TV ini, bagaimana investasi properti di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Oh iya. Tipsnya itu gimana? Justru ini saatnya bagi Bapak Ibu semua untuk investasi, terutama di instrumen-instrumen yang aman ketika terjadi krisis. Nah, mengapa? Karena setelah ini, kalau ini tidak bisa diatasi, gitu, kemudian berkepanjangan. Kemarin kita lihat di di TV One ada Rizal Ramli mengatakan bahwa ini bisa paling cepat setahun sampai setahun setengah, gitu kan? Nah, artinya apa? Berarti kita harus siap-siap. Maka tips bagi Bapak Ibu semua, amankan keuangan keluarga minimal 1 tahun ke depan. Kebutuhan per bulan berapa? 3 juta, 5 juta, kali 12, dah itu harus segera amankan lah. Kemudian kebutuhan bahan pokok, pangan dan sebagainya, yang rumah desa enak itu punya pangan dan sebagainya kan cadangannya banyak. Ya itu amankan. Tetapi di lain itu juga kita harus bersiap-siap. Setelah pandemi ini kita mau ngapain? Udah. Bagaimana setelah pandemi ini selesai? Kan ini pasti selesai. Nggak mungkin ini nggak selesai kan? Dan Allah itu ada yang memulai, pasti ada yang berakhir. Maka ini pasti selesai. Nah, pertanyaan adalah setelah ini selesai, kita bagaimana? Kita mau ngapain? Maka pergunakan sebagian dari uang Bapak Ibu semua untuk investasi. Nah, setelah kebutuhan pokok teramankan, maka sisanya investasi. Nah, investasi yang paling aman saat begini saya sarankan 2. Yang pertama itu emas batangan. Kemudian yang kedua properti. Kenapa? Karena emas batangan ini relatif stabil harganya, bahkan cenderung naik dan dia tahan inflasi. Tetapi kalau emas batangan kenaikannya tidak cukup besar seperti properti. Nah, bukan berarti karena saya jualan properti terserah mau beli properti dimanapun gitu kan ya. Ini hanya tips aja ya Pak sebenarnya. Jadi mau beli dimanapun, beli tanah di sebelah rumah, kemudian di perumahan lain dan sebagainya, itu serah saja. Tetapi properti dari zaman mbah-mbah dulu kita selalu dia yang bertahan dari inflasi dan harganya selalu naik. Nah, saat pandemi begini, bank ini kan selektif nih kalau mau perbankan, selektif untuk menyalurkan kredit KPR terhadap wira swasta. Maka bagi yang PNS, TNI, Polri, ini waktunya karena bank juga pengen hidup. Maka kalau ada konsumen PNS kok ngajukan, itu ibaratnya langsung ACC, gitu ya. Kemudian promo-promo kan banyak, promo-promo banyak, marginnya lebih murah dan sebagainya. Dari developer pun begitu. Mereka juga pengen hidup di pandemi ini, maka mereka juga kasih diskon, kasih promo dan sebagainya bagi PNS, TNI dan Polri. Terus yang wira swasta bagaimana? Nah, wira swasta developer juga menyediakan cara in-house, tidak perlu perbankan, angsur langsung ke developer kan bisa. Itu bisa diangsur sampai 5 tahun kalau di kita. Tidak pakai bunga, tidak pakai denda, tidak pakai sista. Artinya tidak melibatkan perbankan, wira swasta pun bisa beli properti. Itu. Jadi di saat begini amankan uang Anda karena inflasi akan tinggi saat krisis, belikan properti, krisis selesai, properti jual, naiklah harganya. Gitu Mbak, kurang lebih gitu Mbak. Kita harus pinter nih, karena uang disimpan di bank, deposito itu 4%, 5%, padahal inflasi 7% berarti nilai uang kita akan turun. Berarti kita harus mengubah mindset kita ya Pak ya? Ya. Mulai hari ini ya Pak ya, setelah lihat Pusaka Land TV. Insya Allah. Semoga manfaat lah. Amin. Dan yang terpenting kita harus yakin bahwa ini harus pasti berakhir kok. Gitu. Baik, Pak Bedit, terima kasih untuk waktunya hari ini, sudah memberikan kesempatan buat saya ngobrol sama jenengan. Ya, semoga ada manfaatnya. Amin. Ya. Amin. Baik, pemirsa Pusaka Land TV, itu tadi obrolan kita bareng Direktur Utama PT Pusaka Land Group. Semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga COVID-19 segera berakhir. Kebetulan hari ini kan kita puasa hari kedua ya. Semoga lancar, puasanya diterima sama Allah SWT. Amin. Tunggu video kita selanjutnya, tetap bersama di Pusaka Land TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Pak, jangan guyon Pak.